growth. In addition to these four areas, to support the development and growth of the innovation ecosystem at the Science Technopark Universitas Indonesia, we also provide services such as advanced laboratories and teaching factories. There are 11 laboratories and 10 teaching factories, established to provide conducive environment for research and development for academics, researchers, and industry. As a center for innovation development through research, the Science Technopark Universitas Indonesia has 3 flagship research areas, divided into 3 main categories and 12 product groups. These 3 categories form the innovation clusters that are the focus of our research: the Medical Devices Innovation Cluster, the Engineering Innovation Cluster, and the Functional Medicine and Food Innovation Cluster. Through these innovation clusters and product groups, we collaborate with industries to realize technological advancements and create innovations that benefit society. Let's collaborate with us and discover opportunities to realize the vision of the future through innovation. Together, we can create solutions that have a positive impact on society and the world. Join us and be part of the change. Baik, sebelum kami mulai, izin saya untuk cek sound terlebih dahulu. Rekan-rekan yang hadir pada kesempatan kali ini, mohon izin apabila suara saya terdengar, boleh silahkan ketik angka 1 di kolom komentar. Baik, alhamdulillah ya suara saya terdengar, maka dari itu kita bisa mulai rekan-rekan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Ahmad Gamal, SR MUP PhD, selaku Direktur DI STP Universitas Indonesia. Kemudian yang kami hormati Bapak Budi Manggo, selaku Presiden Director Arum. Yang kami hormati Bapak Krisna Aditya, selaku CPO dan Co-founder eFishery. Yang kami hormati Bapak Ferry Budiansyah, selaku Manajer Inkubator Bisnis DI STP Universitas Indonesia.
Dan yang kami cintai dan yang kami banggakan, rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada kick-off UIF di Ideaton Nusantara Competition 2024. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena tentunya atas rahmat dan juga karunia-Nya, alhamdulillah kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang luar biasa tentunya, berkumpul dikelilingi juga dengan orang-orang yang luar biasa. Apalagi nantinya di hari ini kita akan mendapatkan inspirasi dan juga kita akan mendapatkan sumber yang luar biasa, sumber inovasi yang luar biasa. Tentunya nanti akan disampaikan oleh para narasumber kita pada siang hari ini. Rekan-rekan, program UIF Ideaton Nusantara Competition ini merupakan inisiatif program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL PT Pertamina International Shipping sebagai holding perusahaan dari PT Pertamina Transkontinental berkolaborasi bersama DISTP Universitas Indonesia dalam rangkaian program Universitas Indonesia Inovasi Festival 2024. Program ini berfokus dalam kegiatan kompetisi bagi mahasiswa untuk dapat memberikan alternatif penyelesaian terhadap berbagai isu permasalahan nelayan yang ada di Indonesia. Nusantara merupakan singkatan dari nelayan unggul dengan semangat mahasiswa berdaya. Program ini dilaksanakan secara berkelompok dengan cakupan peserta se-Indonesia melalui berbagai tahapan seleksi dan pembekalan bagi peserta sehingga dapat mengembangkan ide untuk kebermanfaatan yang berkelanjutan. Luar biasa, apresiasi sebesar-besarnya untuk Universitas Indonesia dan juga Pertamina Transkontinental. Dan nanti rekan-rekan semua, bagi rekan-rekan yang bertanya-tanya dan juga rekan-rekan yang masih ingin informasi yang lebih lanjut mengenai perlombaan ini, tentunya nanti di akhir acara kita juga akan sama-sama menyimak mengenai kegiatan UIF Ideaton Nusantara Competition ini akan seperti apa. Tapi tidak hanya itu, tentunya pada hari ini juga rekan-rekan kita semua akan mendapatkan inspirasi yang luar biasa yang tentunya akan disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini. Baik rekan-rekan, sebelum kita memulai acara atau sebelum kita membuka acara pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya apabila kita dapat berdoa untuk kelancaran acara hari ini sampai dengan ke depannya menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati, kami persilahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, rekan-rekan, memasuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Terima kasih. Memasuki acara yang selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan secara simbolis yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Gamal, SArs, MUP, PhD, selaku Direktur DISTP Universitas Indonesia. Kepadanya, kami persilahkan. Terima kasih Mas Indra selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Yang saya hormati Pak Budiman Goh, lalu kemudian Pak Krisna Aditya selaku narasumber kita pada sore hari ini, Pak Sandi dan Pak Ferry dari Inkubator Bisnis Universitas Indonesia, dan juga teman-teman dari Pertamina dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Terima kasih karena sudah bergabung di acara sore hari ini. Ini acara yang cukup istimewa karena UI tidak hanya sekedar menyelenggarakan sebuah ideathon, tapi juga membuat ekosistem yang membuat teman-teman punya cara dan punya tools untuk kemudian bisa berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya di kampus dan di luar kampus, dan juga kemudian belajar dari expert-expert kita yang sudah lebih dulu menjalankan bisnis dan sudah menjalankan startup gitu ya. Terutama buat Pak Budiman Goh, sahabat saya yang sudah cukup lama membantu DISTP. Kalau nggak salah dari 2021 ya Pak Budiman ya. Pak Budiman ini adalah bukti bahwa DISTP dan UI punya komitmen yang luar biasa untuk menyiapkan ekosistem inovasi buat teman-teman mahasiswa di Universitas Indonesia dan di luar Universitas Indonesia. Kenapa begitu? Karena sejak 2021 kami mencoba untuk mengundang teman-teman praktisi dari venture capital, perusahaan modal ventura, praktisi bisnis, dan juga teman-teman dari private equity untuk terlibat dalam proses seleksi, monitoring, evaluasi, dan juga keputusan-keputusan investasi yang dibuat oleh Direktorat Inovasi dan Sains Teknopark dan juga Universitas Indonesia begitu ya. Dan saya cukup bangga untuk melihat hasilnya karena sekarang statistik startup kita sedikit lebih baik daripada startup nasional. Secara internasional biasanya 1 dari 100 startup sukses begitu ya. Kalau secara nasional 1 dari 10 startup bertahan setelah 5 tahun. Dari DISTP kita bisa lihat setidaknya 3 dari 8 startup ini bisa bertahan setelah 3 tahun dan kemudian punya omset di atas 3 miliar. Jadi saya bisa menganggap kurang lebih 3 dari 8 startup kita cukup berhasil lah untuk hidup dan sehat dan kemudian thriving. Tentunya Ideathon ini adalah bagian dari upaya kami yang lebih besar lagi untuk menyiapkan ekosistem inovasi di Universitas Indonesia, bukan hanya untuk membesarkan startup yang dikembangkan oleh teman-teman, tapi juga untuk mengakomodasi ide-ide yang dikembangkan oleh teman-teman mahasiswa agar kemudian bisa dikomunikasikan dan dipoles begitu ya, untuk kemudian mendekati sesuatu yang memang bisa ditawarkan sebagai ide bisnis atau ide mengembangkan perusahaan rintisan. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan pedoman yang cukup memadai untuk mengembangkan ide bisnis. Barangkali bukan ide bisnis itu yang paling penting ya. Yang paling penting sebetulnya adalah mendengarkan pengalaman dari teman-teman yang jauh lebih senior yang sudah pernah makan asam garam menjalankan usaha rintisan dan kemudian berupaya agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan mereka. Oleh sebab itu kita mengundang juga Mas Krisna Aditya. Makasih banyak karena sudah bersedia hadir ya Mas Krisna dari eFishery yang salah satu startup yang sudah sangat besar saat ini dan kebetulan juga bidangnya di maritim. Jadi sangat relevan dengan tema dari Ideathon kita. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar hal-hal yang kira-kira diperlukan untuk proses pengembangan perusahaan rintisan dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa lihat teman-teman yang ada di Ideathon ini di dalam program inkubasi bisnisnya DISTP. Terima kasih sekali lagi, semoga sukses tidak hanya di Ideathon tapi juga semoga sukses dalam upaya mengembangkan usaha rintisan dimanapun dan kapanpun. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ahmad Gamal, SArs, MUP, PhD.
selaku Direktur di STP Universitas Indonesia yang telah menyampaikan kata sambutannya. Sekaligus saya sedikit menyinggung apa yang telah disampaikan Bapak Ahmad Gamal. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan kali ini atau program kali ini merupakan program yang berkelanjutan. Dan khususnya untuk acara hari ini, untuk acara Kick Off Ideaton Nusantara Competition kali ini, kita semua dapat mendapatkan inspirasi dan juga inspirasi dari pengalaman-pengalaman, tentunya dari ekspertis yang sudah mengalami asam garam kehidupan atau asam garam di dunia startup pada kali ini. Mudah-mudahan juga kita bisa mencontoh dan juga tentunya bisa sukses bersama para narasumber-narasumber yang hebat tentunya pada siang hari ini. Dan rekan-rekan, sedikit informasi untuk rekan-rekan mahasiswa semua, bahwasannya di Ideaton Nusantara Competition kali ini hadiahnya tidak main-main, tidak hanya puluhan juta rupiah, tapi teman-teman dapat kesempatan hadiah hingga 100 juta rupiah di tahun ke depan sambil teman-teman mengimplementasikan apa yang sudah menjadi ide bagi teman-teman semua. Tentunya luar biasa. Apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Universitas Indonesia dan tentunya untuk Pertamina Transkontinental. Sepertinya seru kalau kita dapat bertatap muka langsung secara offline, sehingga saya dapat mendengarkan tepuk tangan dari rekan-rekan semua di rumah ya. Tapi apa daya, sekarang kita masih online, jadi saya belum bisa mendengarkan tepuk tangan dari rekan-rekan semua yang ada di rumah atau dimanapun rekan-rekan berada. Nampaknya saya juga sudah tidak sabar, dan tentunya pasti rekan-rekan juga tidak sabar untuk mendengarkan dan juga sama-sama sharing informasi yang luar biasa mengenai inovasi berkelanjutan untuk masyarakat pesisir yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa, Bapak Budi Manggoh dan juga Bapak Krisna Aditya. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan moderator kita yang tentunya tidak kalah hebat, yang nantinya akan membantu untuk mengatur jalannya talk show pada siang hari ini. Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, berikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ferry Budiansyah selaku Manajer Inkubator Bisnis DSTP Universitas Indonesia yang akan menjadi moderator pada siang hari ini. Kepada Pak Ferry, kami persilakan, Pak. Oke, nah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Kegiatan Ideaton ini merupakan rangkaian dari kegiatan besar kita, yaitu UIF, UI Innovation Festival yang akan kita laksanakan pada tanggal 27 November sampai dengan tanggal 1 Desember. Nah, di sini kita bekerja sama dengan PT Pertamina Transkontinental untuk mencari ide-ide yang berhubungan dengan maritim. Dan di sini kita sudah mengundang dari Mas Krisna. Terima kasih Mas Krisna, salah satu co-founder dari Evisery. Seperti kita ketahui, Evisery ini salah satu unicorn di bidang maritim, startup di bidang maritim yang memang berhubungan dengan ekosistem di kelautan. Dan saya juga mengundang dari Pak Budi Manggoh, salah satu presiden direktur dari Aruna, yaitu salah satu startup yang memang di bidang maritim seperti itu. Nah, mungkin sedikit saja, langsung saja kita mendengarkan paparan dari Pak Budi Manggoh atau Pak Krisna dulu nih. Bebas, siapa aja boleh. Oke, mungkin dari Pak Budiman dulu ya. Silakan, gitu ya. Pak Budiman. Ya. Saya boleh share screen nggak? Tapi saya walaupun screen-nya slide-nya banyak, tapi saya singkat-singkat aja. Oke, silakan Pak. Ya, oke. Share screen. Sudah kelihatan ya. Suara saya cukup jelas nggak? Jelas Pak. Jelas ya. Oke, silakan Pak. Jadi mungkin sekilas saja lah. Nanti Krisna yang lebih paham ya. Saya dulu jadi presiden Aruna, sekarang enggak. Mungkin Krisna udah pernah kenal belum ya? Saya soalnya beberapa tahun juga dengan Evisery, dengan Gibran tapi biasanya ya, Kris. Oke, sebenarnya kita ngomongin soal inovasi berkelanjutan untuk masyarakat pesisir Indonesia ya. Ini topiknya banyak sebenarnya. Dan ini juga jadi menarik untuk semua peserta Ideaton, bahwa Indonesia ini paling kaya ya, garis pantainya aja udah nomor 2 terpanjang di dunia setelah Kanada gitu. Kita bicara dua hal lah, satu perikanan tangkap, satu lagi aquaculture ya. Nah, kalau kita lihat dari ini perikanan yang gede ini yang sebenarnya cukup menjadi
tumpuan besar, bahkan sampai periode pertama Pak Jokowi sendiri sampai bikin pidato pertamanya itu di atas galangan kapal gitu ya. Itu menandakan bahwa kita ini pengen berjaya di maritim, tapi sialnya gitu ya. Penduduk miskin kita di sektor maritim paling tinggi nih dibandingkan dengan yang lain-lain. Jadi perikanan ini paling sedih karena penduduk miskinnya paling banyak dibandingkan pertanian ya. 7, juta penduduk kita dalam kemiskinan. Padahal kita punya potensi yang segitu gede. Nah, kalau kita lihat dari sisi ini ya, komoditi yang kita biasanya unggulan, tuna, cakalang, tongkol, albakor itu adalah ekspor terbesar dari Indonesia. Nah, sayangnya banyak juga nih kalau kalian mahasiswa beli omega minyak ikan dan lain-lain, itu biasanya dari tuna tuh, tapi nggak pernah dari Indonesia, belinya di luar negeri gitu ya. Nah, padahal ikannya dari Indonesia. Kita pengekspor tuna terbesar, tapi tuna kita yellowfin ya, yang bluefin nggak ada di Indonesia, jarang. Nah, kalau congkol cakalang, wah kita itu gede banget. Tapi jangan salah, yang dapat namanya Thailand. Thai Union itu paling gede itu ekspor ke Amerika dan lain-lain, tuna yang sudah diolah ya. Terus rajungan itu Aruna salah satu yang pemain besarnya di kepiting rajungan ya. Terus kemudian gurita ini atau ada 2 jenis ya, yang loligo sama yang octopus. Octopus ini yang kakinya banyak gitu. Itu biasanya dijual dalam bentuk flower gitu. Itu kita cukup terkenal. Loligo ini pemakan terbesar. Kalau gurita itu pemakan terbesarnya Eropa, kalau loligo itu banyakkan atau cumi itu hampir 100% diambil sama China ya. Rumput laut kita termasuk eksportir terbesar, 2 jenis, Cottony dan Gracilaria. Tapi sialnya nanti kita juga bisa lihat di sini bahwa rumput laut kita ini kualitasnya turun terus. Karena apa? Kultur jaringannya nggak berkembang. Kualitas kan kalau rumput laut itu dihitung dari gel strength-nya ya. Kalau tidak pakai kultur jaringan, gel strength-nya itu goyang-goyang karena diambil dari potesan dari cabang-cabangnya rumput laut, kemudian diikat di tali tambang dan dibesarin. Jadi overall Indonesia ini termasuk penghasil ikan yang sangat variatif dan besar di dunia. Bahkan kita penyumbang besar untuk tuna lah ya. Nah, akan halnya udang ini tambak. Kalau udang laut nggak terlalu gede, udang tambak ini paling besar di Indonesia. Tapi belakangan ya nanti dari Krishna bisa share ya. Kita kalah dengan India dan Ekuator dan sekitarnya itu. Apa sebabnya nanti boleh ditanyakan ke teman-teman e-fishery juga ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari ini ya, potensi kita, satu udang, ini komunitas tambak ya. Kalau kita bicara yang tambak darat, itu udang, bandeng, nila. Nila ini lagi naik daun karena Cina di-ban, penghasil terbesarnya hanya di Brazil, sehingga semua negara-negara lain itu sekarang lagi cari potensi di negara lain. Salah satunya Indonesia. Teman-teman e-fishery juga pasti tahu. Saya kebetulan jadi presiden direkturnya di Tilapia Farm Indonesia. Jadi saya nyuplai ke benih sampai ke gelondong ke waduk-waduk, salah satunya Wadas Lintang. Ya ketemulah dengan teman-teman e-fishery si Wisnu ya, biasanya Chris yang ada di situ. Terus patin atau pangasius ya, itu biasanya untuk dori, itu juga yang gede. Ini juga termasuk tidak pernah diekspor karena kita makan sendiri aja udah nggak cukup gitu ya. Kerapu ini tambak laut, nanti yang bisa ditambak lautkan lagi itu baramundi, kakap putih, dan kakap merah. Nah, rumput laut ini termasuk yang gede banget di Indonesia ekspornya. Kita nomor 1 lah ya, bisa capai 30-40% dari total produksi tambak laut itu adalah rumput laut. Sayang kualitasnya tadi itu ya. Nah, di luar itu, konsumsi ikan di Indonesia itu menyedihkan. Karena kita penghasil ikan terbesar, tapi makan ikannya tidak terlalu banyak per kapita ya, dibandingkan dengan konsumsi tetangga-tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, Myanmar, dan lain-lain. Itu lebih besar dari kita. Padahal sumber protein terbesar itu ya ikan ya, di luar dari tahu tempe kalau yang nabati. Dan ini sebenarnya protein yang baik ya, omega 3, 6, 9, terus kolagen dan lain-lainnya itu ada di ikan. Bahkan sebenarnya ya kemarin ada beberapa yang memberitahukan bahwa ikan kembung itu aja sebenarnya nilai gizinya lebih tinggi daripada salmon, tapi ya orang-orang kota kan senangnya cari salmon ya. Nah, ini perikanan tangkap kita. PR-nya banyak banget di sini.
pencurian ikan ya, terus over kuota atau overfishing ya, terus kemudian daerah konservasi tetap ada penangkapan ikan dan seterusnya lah, termasuk nangkap ikan yang kecil-kecil, rajungan yang kecil dan lain-lain. Ini PR-nya banyak banget, termasuk bagaimana meningkatkan apa namanya teknologi untuk para nelayan yang kapal-kapalnya di bawah 30 GT. Itu yang paling banyak sih. Kalau kapal yang sudah di atas 100 GT ke atas itu nggak usah diurus karena mereka sudah bisa memiliki modal untuk bisa memiliki sonar, memiliki satelit dan sebagainya. Tapi nelayan-nelayan kecil kita itu tidak memiliki teknologi-teknologi seperti itu. Nah, ini yang saya sebut dengan apa namanya, ini makin lama makin canggih ya, ada namanya Ocean Eyes dan sebagainya yang bisa melihat, oh ini banyak ikannya di sini, ini banyak ikannya di sana, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kita juga mengadopsi teknologi ini masih jarang sekali. Jadi ini nanti kalau satelit, saya kebetulan dengan teman-teman ngembangin satelit nano satellite, ini hanya bisa di capture dengan nano satellite, karena kalau pakai geostatik terlalu burem ya, harus pakai nano satellite yang terbangnya nggak terlalu jauh dari atmosfer sehingga image-nya itu bisa diproses dengan lebih detail dan tahu di mana letak ikan dan seterusnya. Nano satellite itu sekarang yang dipakai Starlink itu nano satellite ya. Nah, juga sonar. Ini paling penting sebenarnya. Sekarang Garmin ya, sorry sebut merek ya, tapi yang paling banyak dipakai oleh nelayan-nelayan kita. Padahal itu sebenarnya IoT sederhana yang bisa digunakan untuk melihat apa sih yang ada di dasar laut, ada ikannya nggak sih, ada cuminya nggak sih, dan seterusnya. Ini yang harusnya kita bisa kembangkan untuk para nelayan-nelayan kita, sehingga tangkapannya menjadi lebih banyak, karena kalahnya nelayan-nelayan kita itu adalah solar yang dipakai dengan tangkapannya itu lebih mahal solarnya nanti ini. Ini juga kebetulan ada Pertamina di sini ya. Ini seringkali kan apa namanya ilegal apa ya BBM ilegal, soal itu tertangkapnya di urusan-urusan ini sih, banyak di kelautan yang tangkap apa dapat urusan BBM ilegal. Saya kebetulan nggak tahu nih kenapa kok hari Kamis nanti saya di Jogja juga ketemu apa workshop dengan Pertamina Patraniaga ya, dengan retail ya, untuk beberapa bahasan penting untuk ke depan gimana SPBU dikembangkan. Nah, ini jodoh nih kayaknya hari ini kok bisa tiba-tiba ketemu Pertamina lagi ya. Oke, jadi kira-kira itu. Nah, ini PR besar juga nih, bagaimana dari tangkap sampai ke cold storage, sampai ke apa namanya, sampai ke konsumen atau sampai ke ekspor dan seterusnya. Ini satu PR besar yang bisa kita bahas nantinya. Jadi nggak semudah produk-produk yang ambience. Tiap-tiap ikan itu titik bekunya beda-beda. Jadi kalau terlalu beku belum tentu bagus. Jadi tiap ikan itu harus diketahui beku titik bekunya ya. Dan kalau salah, nah terlalu tidak beku, histaminnya muncul. Histamin itulah nanti yang membuat harga ikan kita jadi jelek dan tidak boleh dikonsumsi. Karena itu nanti ya kenapa makan ikan itu bisa gatal-gatal itu karena histaminnya tinggi ya, terutama ikan tangkap. Ini komunitas tangkap ya, tadi sudah disebutkan semua. Nah, saya mau bicara soal blue economy, karena ke depan tuh harusnya setelah kita tahu global warming lah segala macam yang membuat orang khawatir sekali ini antara pertumbuhan penduduk dengan suplai makanan apakah bisa seimbang. Maka lahirlah yang namanya blue economy. Kenapa kok nggak laut itu dijadikan salah satu sumber pangan ya? Muncullah ide-ide superfood yang datangnya dari alga itu ya tadi rumput laut dan lain-lain. Indonesia bisa mengembangkan 25 rumput laut, 25 jenis, tapi yang sekarang baru dikembangkan baru 2 ya. Jadi teman-teman nanti mahasiswa boleh mulai meneliti ke arah sana, termasuk spirulina, kolera dan lain-lain. Itu termasuk yang superfood itu ya. Nah, ini pasti perlu blue economy itu bagaimana laut ini bisa terus-menerus menghasilkan makanan untuk kita. Jadi jangan ada overfishing, jangan sampai ada sampah di laut, jangan sampai ada pencemaran di laut dan seterusnya. Yang sekarang ini sungguh sangat banyak ya. Jadi kalau kita datang ke pesisir, itu sampah-sampah plastik dan bungkus-bungkus instan noodle dan lain-lain itu banyak sekali. Ini betul-betul butuh butuh kita untuk mulai bergerak ke arah sana ya. Ini nanti urusannya dengan waste ya, waste management dan seterusnya ya. Ini PR besar lah. Saya selalu kalau ketemu dengan orang-orang bule bicara soal ESG untuk kelautan, mereka terlalu halu lah mikirin yang terlalu jauh-jauh itu. Buat saya
terpenting itu adalah bagaimana laut itu bisa bersih, ada gerakan untuk membersihkan pesisir, membersihkan tidak membuang jaring sembarangan di laut dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya lah. Banyak sekali PR-PR yang kita belum sampai di titik itu aja belum selesai gitu. Belum lagi pemberdayaan kalau di Aruna kita menggunakan memberdayakan wanita ya untuk tenaga kerja wanita. Kalau lakinya biasanya melaut, yang ibu-ibu sama anak-anak perempuannya kita berdayakan untuk menjemur cangkang rajungan, memproduksi daging rajungan dan sebagainya ya, termasuk UMKM itu kita berdayakan. Itu kita nggak lupa bahwa selain semua yang tadi saya sebut perikanan berkelanjutan, ada yang namanya pariwisata. Ini bagaimana membuat supaya ekosistem pesisir itu bisa menjadi titik pariwisata. Ini PR-nya banyak, kita kalau ngomongin sampai dalam sekali ini banyak ya, termasuk bagaimana konservasi dengan menanam mangrove dan lain-lain, itu satu poin yang penting banget untuk dibahas gitu, karena mangrove itu biota yang sangat penting untuk kelautan. Di sanalah air itu bisa mulai dijernihkan, di sanalah tempat tinggal para kayak kerang-kerangan, terus kemudian tempat tinggal ikan-ikan demersal dan sebagainya, itu di sini nih. Dan kalau nggak ada mangrove, itu laut itu betul-betul ya itu kadar logam apa segala macam. Terus apa sih mangrove itu? Mangrove tujuannya cukup, salah satunya juga adalah untuk menyediakan pangan bagi biota laut, karena mereka ada mangrove baru ada plankton. Nah, plankton inilah yang dimakan oleh ikan-ikan kecil, kerang dan lain-lain, itu sehingga kita punya biota laut yang selalu ekosistemnya terjaga. Nah, tidak kalah penting itu adalah hilirisasi dan branding produk perikanan. Ini yang tidak pernah jadi fokus di kita ya. Thai Union tuh gedenya dari branding, karena kalau tidak pernah, jadi kalau kita cuman ekspornya gelondongan tanpa merek dan sebagainya, selama ini ya hampir sama yang terjadi di dunia mining ya, tambang, kita jualnya yang dikeruk dari bumi langsung dijual. Sama di perikanan juga sama, ditangkap ya dibekukan dijual. Nggak ada yang berpikir tentang branding dan seterusnya. Mana ada produk perikanan Indonesia yang brandnya terkenal seperti yang dimiliki oleh Thai Union, seperti Chicken of the Sea dan sebagainya gitu ya. Itu mereka berjual sampai ke seluruh dunia tuh. Nah, makanya mereka jadi kuat. Omsetnya aja ratusan triliun ya. Jadi kita belum punya tuh, segede-gedenya perusahaan Indonesia nggak punya yang brand yang kuat yang ada di Indonesia maupun seluruh dunia, disebar ke seluruh dunia. Ini tantangan besar ya buat kita semua ya. Jadi sekarang sudah diterapkan sistem kuota, sudah mulai dikembangkan kampung perikanan dan seterusnya. Ini menurut saya apa yang dilakukan oleh KKP untuk membuat supaya ekosistem pesisir itu menjadi lebih baik. Jadi kita di pesisir itu pemberdayaan bagaimana meningkatkan penghasilan masyarakat pesisir itu bisa naik, sehingga nantinya perekonomian setempat itu akan menjadi lebih baik. Dengan terpenting itu adalah mereka mampu menyekolahkan anaknya. Nanti Anda boleh lihat di data BPS, masyarakat pesisir itu yang paling banyak yang pendidikannya tidak lulus SMA. Ini nggak salah, karena begitu akil balik dia harus ikut orang tuanya ke laut dan seterusnya. Jadi kita bagaimana bisa membuat supaya ekosistem pesisir itu bisa naik kalau SDM-nya sendiri tidak akan pernah bisa diangkat pengetahuannya ya. Jadi ini PR-nya banyak banget nih. Satu-satunya cara adalah mensejahterakan mereka, baru mereka bisa memikirkan tentang pendidikan dan lain-lain. Kalau tidak sejahtera, perutnya aja masih kosong, diajarin apapun kan mentok aja ya. Jadi PR dari kita semua itu untuk membahas bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini juga udah wisata dan seterusnya, ini gerakan kelola laut. Nah, ini hilirisasi yang saya bilang ya, bagaimana membuat supaya kita ini memodernkan industri perikanan, tidak menjual gelondongan saja, tapi bisa ditambah value added-nya, kemudian di branding, dan kita menjadi salah satu pemain terbesar di dunia untuk dunia perikanan ya. Itu yang saya inisiasi yang harusnya bisa dilakukan dengan Ideathon ini. Nah, ini pentahelix-nya, jadi harus dukungan dari semua pihak nih, nggak bisa cuma satu pihak saja. Ada sektor-sektor masyarakat dan pemerintah, akademisi, sektor swasta yang semuanya harus saling mendukung.
Nah, untuk ditambah teknologi yang tambah intensif yang sekarang ada di dunia yang sekarang sangat masif itu adalah biofloc, recirculated aquaculture system. Ini saya kira nanti Krisna bisa bahas ini lebih jauh karena ini yang dipakai di udang dan seterusnya ya. Kalau yang intensif itu biasanya pakai RAS, apa namanya yang tradisional, sebagian ada yang semi biofloc. Close RAS ini masih jarang. Karena ini kan pengontrolan yang fully control by komputer gitu ya. Saya kemarin lagi ketemu dengan Norway untuk bikin tambak salmon di Indonesia gitu ya. Itu close RAS. Jadi sekali aja air lautnya diambil, habis itu dia nggak perlu air laut lagi karena muter-muter di situ-situ aja. Nah, ini teknologi digital yang bisa diterapkan di industri perikanan, blockchain teknologi, IoT teknologi, ya, termasuk GIS yang tadi pakai satelit dan sebagainya, AI, machine learning untuk prediksi permintaan, e-commerce, platform digital, jual ikan online atau apapun lah itu ya, marketplace online, teknologi pemrosesan yang menggunakan ERP, sistem logistik yang terintegrasi dengan penggunaan suhu, pengaturan suhu, big data analitik dan seterusnya. Saya kira itu dulu ya, Fer. Kalau nggak nanti terlalu banyak. Saya cepat-cepat aja. Ini Krisna pasti akan lebih banyak lagi. Thank you. Silakan lanjut, Fer. Oke, terima kasih Pak Budiman atas paparannya. Mungkin kita langsung saja lanjut ke Mas Krisna, co-founder dari eFishery. Waktu dan tempat. Silakan Mas Krisna. Oke. Halo, silahkan masuk ya. Silahkan masuk ya. Halo. Jelas Mas. Oke. Sip. Kelihatan ya? Baik, Oke, kelihatan. saya share screen. Oke, terima kasih Mas Ferry, Pak Budiman, dan teman-teman di WI. Jadi ya ini sedikit sharing aja gitu kan ya mengenai eFishery gitu kan, apa sih yang kita bikin dan dampaknya terhadap ya specifically aquaculture ya. Kalau tadi kita ngomongin maritim atau perikanan in general dan ekonomi di pesisir ya secara umumnya gitu kan ya, dan ya potensinya sebesar apa gitu dan dampak apa sih yang kita bisa berikan. Dan yang paling penting sebenarnya ya kenapa sih ekonomi di pesisir itu penting gitu kan ya buat kita gitu kan ya Indonesia. Nah, ini saya pengen share dikit ya bahwa kalau ngomongin ya perikanan gitu ya secara general gitu kan ya, bahwa ya manusia, ya kita tahu manusia makin lama makin banyak gitu kan, diprediksi 2050 ada 10 billion population yang ada di bumi gitu kan ya. Orang makin lama makin banyak gitu kan ya, dan ya otomatis kebutuhan pangan meningkat gitu kan ya. Dan kalau berdasarkan riset-riset yang ada yang menyatakan bahwa ikan itu adalah sumber protein hewani yang paling efisien dibandingkan sumber protein hewani lainnya, dibandingkan dengan ayam, sapi, kambing, babi dan lain sebagainya lah ya. Dan paling ramah lingkungan gitu kan ya. Jadi food carbon print-nya gitu kan ya, yang dihasilkan itu juga paling rendah lah ya. Makanya kalau di luar gitu kan, kalau teman-teman baca ya Bill Gates dan sebagainya, orang udah mulai meminimalisir gitu kan ya sapi gitu kan ya, bikin sintetis dan cari sumber-sumber protein hewani alternatif lainnya gitu kan, serangga dan lain sebagainya. Dan ya kita believe bahwa ya ikan ini sumber protein yang tadi paling efektif gitu kan untuk memproduksinya dan paling efisien. Ya di luar ya tadi ya kekayaan kita gitu kan ya, kalau di sektor tangkapnya juga masih sangat melimpah gitu kan ya, untuk memenuhi kebutuhan pangan di masa depan. Jadi ini apa ya, belief kita lah di fishery bahwa ya ikan ini adalah sumber protein masa depan untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia gitu kan, di masa depan yang kebutuhan pangannya meningkat. Itu problem saya. Jadi kalau kita nggak solving ini ya anak cucu kita bisa kelaparan lah, atau ya tadi kita akan makan makanan yang sintetis gitu ya, makan pil dan lain sebagainya. Nah, terus kalau kita melihat Indonesia tadi ya udah dijelasin bahwa garis pantai kita terbesar gitu kan, yang kedua di dunia, wilayah kita juga 2/3 adalah perairan gitu kan ya, dan ya varietas ikan kita bisa dibilang ya terbanyak gitu kan ya. Kita punya belasan pulau yang ada di Indonesia juga gitu kan ya, jadi dari ujung Sabang sampai Merauke itu kekayaan alamnya sangat melimpah gitu kan ya, baik itu di pesisirnya ataupun ya di lautnya ya. Makanya ya kita bisa dibilang negara maritim gitu kan. Jadi kalau dulu nenek moyang kita bilang bukan lautan hanya kolam susu gitu kan ya, kail dan jala cukup menghidupimu, itu ya beneran gitu kan, wah ya air kita ini bukan hanya lautan tapi beneran
kolam susu yang sangat kaya gitu kan ya, dan ya dengan kayu jala itu bisa cukup untuk menghidupi anak cucu kita gitu ya, generasinya. Dan ya gimana peran teknologi ya, kalau kita ngomongin teknologi itu bisa mengakselerate dan bikin itu sustainable. Jadi nggak hanya mengeksploitasi. Jadi kalau selama ini dengan tadi ya, teknologi yang kurang ya kita hanya mengeksploitasi gitu kan ya. Tadi ngomongin tangkap ya kita eksploitasi sebanyak-banyaknya, atau ngomongin budidaya aquaculture ya kita hanya mengeksploitasi alam kita gitu ya, kekayaan kita, dan ya kita lupa gitu kan untuk memelihara lingkungannya gitu kan ya, keberlanjutannya nanti kayak gimana ya. Makanya ya tidak mengherankan kalau ngomongin tambak tadi ya, udang gitu kan ya, ya bisa jadi satu siklus, dua siklus berhasil gitu kan, tapi siklus ketiga, keempat bisa jadi gagal karena ya kualitas airnya udah tidak baik gitu kan ya, hutan mangrove-nya udah nggak ada gitu, sehingga sangat terganggu gitu kan ya keberlanjutan bisnis dan ekonominya. Jadi ya tadi sih, kekayaan yang kita punya yaitu harus dikelola dengan bijak gitu kan ya, dengan teknologi ya kita bisa memanage itu lebih baik lah harapannya di sana. Jadi tadi ya problemnya jelas, masalah food security dan potensinya juga besar ya. Dan ya kalau kita bisa kelola ini dengan baik, kita bisa optimasi gitu kan ya, dengan teknologi, dengan policy, dengan program dan ide-ide gitu kan ya, anak-anak muda, ya harapannya ya kita bisa menjadikan Indonesia negara produsen tadi ya, perikanan terbesar dunia dengan potensi yang kita punya. Nah, kalau ini spesifik di aquaculture ya, dan petani lah. Ya, kalau ngomongin pesisir ya pasti tambak, tadi ada udang ataupun ikan. Problemnya apa ya? Kalau di fishery sih kita beli bahwa ya problem terbesar di pakan gitu kan ya. Karena ya cost-nya paling besar gitu kan ya kalau teman-teman bisnis tambak udang ataupun ikan lainnya gitu kan ya. Dan ya itu masih di manage ya, secara tradisional gitu kan ya, masih diaur lah ya, karena diaur ya kadang ngawur. Ya, selain itu ya biasanya masalah financing. Karena ya banyak orang melihat gitu ya bahwa ya budidaya ikan gitu kan, atau agriculture secara keseluruhan, atau tadi sempat dimention gitu bahwa oh, kita ini negara kaya di perikanan gitu kan ya, pantai kita terpanjang, laut kita luas, tapi ya masyarakat pesisir kita itu masyarakat yang paling ekonominya paling rendah gitu bisa dibilang, ini kesejahteraannya paling paling rendah gitu kan, akses terhadap financingnya juga paling rendah gitu kan ya. Kenapa itu jadi question ya, kita punya potensi besar tapi akses terhadap financingnya itu paling terbatas gitu kan ya. Karena tadi ya kita hanya mengandalkan alam gitu kan ya, mengandalkan sesuatu hal yang tidak bisa terprediksi gitu kan ya, kadang cuacanya hujan, kadang kemarau, tadi kalau ngomongin tangkap kita nggak tahu ikan ada di mana, kalau ngomongin budidaya tadi kita tidak bisa membuat budidaya ikan itu ya berkelanjutan gitu kan ya, hanya mengandalkan ya tadi alam ya, walaupun ya tadi ya dengan kekayaan yang kita punya, lele dilempar ke empang hidup gitu ya, ya kita nggak bisa manage itu terus-terusan ya, karena ya tadi alam punya keterbatasan ya. Terus yang kedua distribution channel ya. Kalau ngomongin perikanan ya jelas ya, challenge-nya itu ada di distribusi ya, pro cons lah ya. Tadi oh Indonesia negara kaya, negara kepulauan, tapi ngomongin distributionnya juga berat ya kalau compare dengan India, dengan tadi Norwegia dan sebagainya, negaranya itu concentrated gitu kan ya, terpusat. Kita tersebar di mana-mana gitu kan ya. Tambak kita ada di Sulawesi gitu kan ya, di Aceh gitu kan ya, di Kalimantan dan lain sebagainya. Jadi tersebar kemana-mana, itu yang membuat distributionnya juga challenging gitu kan ya. Gimana kita bisa kompetitif lah ya di pasar global gitu ya. Di luar ya tadi ngomongin ikan ya jelas itu kebutuhan cold chain-nya juga yang masih terbatas gitu ya. Terus yang terakhir ya tadi tech exposure. Jadi Mas banyak lah Krisna, teknologi yang bisa. Ya, ini slide-nya emang ini ya, slide oh nggak gerak foto-foto, ya. nggak gerak ya? Itu. Sorry. Tadi inilah ya. Bentar. Ya tadi ini saya sudah jelas lah ya, yang efektif, terus ini kayaknya, terus ini tadi problem saya. Intinya tadi ya, banyak hal lah, mulai dari satelit, IoT, supply chain, marketplace, dan lain sebagainya, yang itu bisa kita kembangkan gitu kan ya, untuk ya tadi sih memaksimalkan potensi yang kita punya gitu kan, kekayaan alam yang kita punya. Itu ya itu yang general ya, tadi ya, bahwa ya dengan big problems food security-nya, potensi yang besar, dan ya real
spesifik produknya ya harapannya apa sih yang bisa kita dorong. Nah kalau ngomongin e-fishery ya kita bergerak di spesifik di aquaculture gitu kan ya, kita mau ngebangun secara end to end. Kalau tadi Aruna banyak di sektor tangkapnya juga, kalau di e-fishery ya kita cuma fokus di aquaculture, baik di ikan ataupun di udang. Jadi kalau di ikan biasanya tadi ikan-ikan air tawar, lele, nila, gurame, mas, patin. Kalau udang ada udang faname, udang windu di sana fokus. Nah ini value chain ya, ini prosesnya lah yang kita coba kembangin. Ini mungkin yang nanti bisa teman-teman pelajarin juga ya, karena produk kita ini dipakai oleh farmers gitu kan. Jadi ya sama ya teman-teman kan, aku nggak tahu ya, yang ideation di sini ada yang pernah tinggal di pesisir atau enggak gitu kan ya, atau punya keluarga gitu kan ya di sana ya. Karena mostly produk yang kita kembangin bukan kita yang menggunakan. Maksudnya beda kayak kita bikin Tokopedia atau bikin Gojek gitu kan ya. Nah, dimana kita bikin teknologinya, kita bikin produknya, ya kita yang pakai juga gitu kan ya di sana. Tapi ya produk yang kita bikin itu buat petaninya. That's why ya kita perlu banyak ngobrol dengan usernya, dengan farmersnya gitu kan untuk dapetin empatinya, pain point-nya apa gitu kan ya. Setelah itu baru kita kembangin solusinya kayak gimana gitu kan ya. Oh, masalah pakan butuhnya feeder, oh masalah distribution butuh pakan yang lebih murah, masalah financing dan lain sebagainya gitu kan ya. Kemudian akhirnya ya kita kembangin teknologinya gitu kan ya, dan ya kita distribusiin gitu kan ya ke petani-petani secara langsung, dan ya ujungnya tadi sih kita apa ya build end to end ekosistemnya. Jadi ya nggak one time lah ya, ini jadi siklus yang saling terhubung dan berkelanjutan gitu kan ya. Jadi dari feeder produk yang kita kembangin, kemudian setelah dari feeder kita bikin semacam marketplace buat beli pakannya, kita jual hasil panennya, kita kasih pembiayaannya, dan kita kasih berbagai macam teknologi di dalamnya juga gitu kan. Jadi ya tujuannya tadi sih untuk gimana supaya petaninya ini bisa bikin bisnisnya lebih produktif gitu kan, lebih profitable, dan harapannya tadi bisa menghasilkan ikan yang jauh lebih banyak. Nah ini milestone ya, jadi ya in general ya, kita start dari 2013, e-fishery sampai 2024, jadi udah 11 tahun. Ya kita start dari automatic feeder, ya kalau sekarang tadi sih udah end to end lah ya, kita jualan pakannya juga, kita jualan hasil panennya juga, kita kasih financingnya, kita bikin sensor kualitas airnya, ya, even sekarang kita bikin ya tadi sih value added produknya lah ya, hilirnya. Jadi ya sejalan dengan program pemerintah dan tadi sih ngasih added value gitu kan ya, ya kita perlu melakukan hilirisasi gitu, jadi nggak hanya ngejual raw mat-nya gitu kan ya, atau komoditi ikan dan udangnya, tapi gimana kita bisa create produk-produk yang memberikan nilai tambah lah buat para pembudidaya ikan dan udang yang di Indonesia. Terus ya tadi kita udah ada di 280 kota kabupaten dari Aceh, ya Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara. Ada poin-poinnya juga yang ada di sana, karena ya tadi sih petani-petani kita tersebar gitu kan ya, apalagi kalau ngomongin pesisir itu kan ya hampir di seluruh Pantura dari Banten sampai Banyuwangi itu banyak tambak gitu kan ya, atau kalau kita naik pesawat aja gitu biasanya kan landingnya itu kan pasti bandaranya dekat laut gitu ya, pasti ngelihat lah ya ada tambak-tambak, ada kincir-kincir gitu kan, itu ya saking banyaknya potensi tambak yang kita punya ya. Terus ya ini impact-nya udah ada, ini tahun kemarin lah, udah ada 250 petani pembudidaya yang udah di kita. Terus ya impact feedernya, financing udah kita distribusiin, ikan dan udang yang udah kita jual ke end customer-nya. Terus ya ini produknya lah, in general ya. Jadi produk awal kita feeder, initial teknologi kita. Jadi ya teknologinya sederhana, jadi kita cuma bikin mesin untuk kasih makan ikan dan udang secara otomatis. That's it gitu kan ya. Kenapa kita bikin teknologi automatic feeder ya, karena tadi cost-nya paling besar, dan ya kalau itu dibikin otomatis ya harapannya lebih produktif gitu, karena lebih efisien lah. Karena sebelumnya itu banyak pakan yang terbuang gitu kan ya. Jadi kalau kita ngelihat di waduk gitu kan ya, Cirata Jatiluhur, polutan terbesar di waduk itu pakan gitu kan ya. Jadi ya karena tadi saking kayanya Indonesia, jadi ya kita mengeksploitasi gitu kan ya, itu serampangan ya, sehingga banyak waste yang kebuang dan itu bikin nggak sustainable aja bisnisnya gitu. Nah, itu ya kita bikin ya alatnya supaya tadi sih pakannya bisa lebih otomatis dan lebih efisien lah, para pembudidaya. Terus ini dampaknya tadi ya, budidaya lebih cepat, cost-nya lebih hemat.
Kemudian ya kita bikin semacam marketplace-nya buat petani dan juga buat buyer untuk di fish ecosystem ini ada e-fish sama e-fresh. Jadi petani bisa beli pakan, bisa beli benih, bisa beli berbagai macam kebutuhannya. Jadi dan bisa mendapatkan pembiayaan juga ya financing. Ya kita sebutnya Kabayan kasih biar nanti ya semacam pay later lah kalau kita kenal ada GoPay later, Shopee Pay later, berbagai macam pay later lah untuk masyarakat kota gitu kan ya ini untuk masyarakat desa khususnya petani-petani ikan ya kita bikin istilahnya Kabayan. Kemudian ada e-fresh ini untuk buyer side-nya lah ya khususnya di domestik. Kalau tadi Aruna banyaknya mainnya di ekspor ya kita fokus di domestik sih. Jadi ya kita mencoba menghubungkan petani kita dengan buyer-buyer yang ada di domestik, terutama yang B2B ya, karena kita belum masuk ke end customer. Nah, kemudian kalau di udang ada e-farm sama contact farming. Jadi yang bedain kalau di ikan itu nggak terlalu peduli farm management. Jadi ya karena tadi ya ikan lele itu dilempar ke empang aja hidup. Jadi mereka lebih concern terhadap tradingnya, gimana nyari marketnya, gimana dapat akses pakannya. Nah kalau di udang itu beda, karena sangat scientific lah ya. Kalau manage udang itu kualitas airnya diukur, suhunya, pH-nya, DO-nya, penyakitnya, itu banyak yang perlu diukur gitu, karena di manage. Makanya kita bikin e-farm semacam farm management sistemnya, sama ya contract farming model. Ini samalah kayak financing buat shrimp farming, tapi lebih close loop lah, lebih karena tadi ya resikonya lebih besar, jadi kita bikin kontrak base ya. Jadi terus Kabayan ini tadi ya pay later-nya, jadi semacam financingnya kita nggak kasih sendiri sih, kita banyak kerjasama dengan fintech-fintech yang ada gitu kan ya, dan perbankan gitu ya. Jadi yang menariknya dulu di awal nggak banyak financial institution yang tertarik gitu kan, karena ya tadi mereka nggak trust gitu kan ya budidayanya. Setelah adanya feeder, setelah adanya teknologi kita yang mereka mulai terbuka gitu kan, dan sekarang udah banyak gitu kan ya, triliunan financial institution yang mau menaruh dananya ke industri aquaculture ya, di perikanan. Nah, kemudian kalau ini ya a lot of technology ya. Tadi Pak Budiman sempat mention gitu kan ada satelit gitu kan ya, gimana IoT dan sebagainya ya. Kita mencoba memaksimalkan sih. Sebenarnya kalau ngomongin teknologi, ya teknologi itu berkembang sangat cepat gitu kan ya. Tinggal gimana kita memilih case-nya, memilih teknologi itu digunakan untuk menyelesaikan masalah apa gitu kan. Jadi kalau ngomongin feeder ya sebenarnya banyak feeding solution gitu kan ya, untuk pet, untuk macam-macam gitu kan ya. Teknologi itu mirip-mirip juga. Ngomongin water quality juga sama gitu kan ya, buat limbah, buat macam-macam ya, ini kita pakai buat tambak. Ngomongin satelit gitu kan ya, tadi kan case-nya juga banyak ya buat perkebunan, pertanian, properti dan lain sebagainya. Kita buat case-nya buat perikanan. Dan kalau yang sekarang banyak teknologi yang berkembang AI gitu kan, ngomongin GPT dan lain sebagainya, kita bisa pakai juga untuk sektor perikanan. Jadi ya gimana kita bisa melihat gitu kan potensi teknologi yang ada dengan ya real problems yang ada di sekitar kita, khususnya tadi di wilayah pesisir ya, karena ya tadi kita punya potensi yang cukup besar di sana. Nah kalau ini ya the whole ekosistemnya sih. Ya, again ya ini juga nggak e-fishery bikin semuanya sendiri, kita juga banyak partnership gitu kan dengan berbagai macam startup, dengan berbagai macam teknologi yang ada gitu kan, dengan tadi financial institution, insurance, kemudian market, kita juga banyak kerjasama gitu kan ya, kemudian lab dengan pakan, sustainability gitu kan, kita juga banyak kerjasama dengan NGO, dengan government gitu kan ya, untuk membangun tadi mangrove dan berbagai macam sustainability program dan sebagainya sih. Ya intinya tadi sih kalau ngomongin problemsnya banyak gitu kan ya, potensi yang bisa di manage banyak dan ya solusinya juga banyak juga gitu kan ya. Tinggal gimana kita bisa contribute lah ya di sana sih, dan menghubungkan ya keseluruhannya untuk memaksimalkan potensi yang kita punya. Terus ya ini intinya tadi ya kalau kita ngomongin ya Indonesia kaya, tapi kalau kita hanya mengeksploitasi aja sumber dayanya ya kita nggak akan jadi negara yang kaya gitu kan. Kita makanya kenapa ya hilirisasi itu penting ya, kenapa kita pengen dorong itu ya, dan ya Fisher pengen mencoba untuk kontribusi di sana lah ya. Ya kita mencoba create
end produknya gitu kan, untuk udang, untuk tilapia itu ikan nila gitu ya, dan berbagai macam produk turunannya gitu kan ya, dan mengenalkan bahwa ya produk dari Indonesia ini nggak kalah gitu kan dengan Ekuador, dengan Thailand, dengan Vietnam, dengan Cina gitu kan ya, ke global. Ya, karena tadi ketika kita bisa manage itu dengan baik, ketika kita bisa create story-nya gitu kan, apalagi kalau ngomongin market luar gitu kan ya, di US, di Europe itu mereka udah lebih concern terhadap sustainability, concern terhadap tadi environmental friendly, produknya mengandung chemical atau enggak, story traceability-nya kayak gimana, sustainability-nya seperti apa, itu kita coba gabungin lah ya, karena kita punya datanya dari hulu ke hilir ya, harapannya itu bisa menjadi nilai tambah produk yang kita jual ke pasar global di sana. Nah, itu kurang lebihnya. Jadi ya sisanya mungkin nanti lebih banyak tanya jawab lah ya, untuk nge-trigger ya inovasi apa sih yang bisa kita create. Tapi ya intinya ya tadi sih, ya fishery berawal dari ngasih makan ikan, ya kita percaya kita bisa ngasih makan dunia. Jadi ya dari start with feed the fish, ya we can feed the world. Thank you. Oke, terima kasih Mas Krisna atas paparannya. Nah, mungkin kita sekarang masuk lebih ke tanya jawab ya. Mungkin tidak hanya 1-2 pertanyaan. Habis itu kita masuk ke teknis untuk kegiatan Ideaton tersendiri. Oke, mungkin saya buka 1-2 pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Silakan. Oke, sambil nunggu pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa, mungkin saya ada beberapa pertanyaan dari saya ke Pak Budiman. Selama ini kan kita ketahui bahwa banyak dari startup-startup yang berkecimpung di dunia maritim atau enggak di coastal seperti itu. Nah, biasanya apa sih Pak? Biasanya yang mereka mendapatkan kendala, apakah itu dari sisi ekosistemnya, apakah itu dari sisi foundernya yang tidak engage terhadap user yang ada di pesisir, atau enggak teknologinya terlalu tinggi terhadap apa yang mereka kembangkan. Jadi beberapa startup saya lihat ya terlalu high end, sampai dengan mereka tidak bisa mengaplikasikan inovasinya tersebut di tataran teman-teman di pesisir. Mungkin bisa sharing, Pak. Iya, seperti yang saya bilang tadi, kalau yang kapal-kapal besar itu nggak usah diajarin lah, mereka capital intensif, mereka bisa occupied apapun itu ya. Masalahnya di pesisir itu karena low education, banyak yang low educated, jadi perlu waktu ya. Dan yang repot adalah kalau startup itu berpikir bahwa tanpa turun ke lapangan mereka bisa operate itu semua dari head office. Rata-rata kan ini ya, ini bersyukurlah kalau si Krisna, Gibran semua ini orang-orang lapangan itu, senang ke lapangan, tahu persoalan yang ada di lapangan. Tapi kalau teman-teman yang bangun startup itu akademisi saja, baru lulus kampus, biasanya luar negeri itu, ingin copy paste apa yang ada di luar ke Indonesia, kita udah lihat banyak yang fail, nggak cuma di perikanan, di sektor-sektor FMCG juga banyak kan. Nah, kita nggak usah sebut nama lah, yang udah pulang kampung kan banyak juga gitu. Jadi ya itu tadi, karena nggak hands on aja kalau menurut saya, Fer. Jadi semacam kayak menggunakan standar yang ada di luar ke Indonesia, itu di sektor apapun, nggak hanya di perikanan, sektor yang lain pun sama. Duplicating yang ada di luar ke Indonesia itu not that easy gitu. Kita harus paham bahwa ekosistem yang ada di kita itu totally different. Nah, kemauan untuk down to earth-nya itu yang menurut saya kadang-kadang yang quite challenging ya. Jadi secanggih apapun teknologinya, kalau mereka nggak tahu problem utama yang ada di lapangan itu, itulah yang akan membuat mereka gagal. Sebenarnya itu aja sih Pak Ferry. Apapun itu jenis industrinya, nggak hanya perikanan. Saya kira yang lain-lain juga akan mengalami hal yang sama, gitu ya. Kalau startup. Oke, makasih Pak Budiman. Mungkin ke Mas Krisna. Nah, seperti kita ketahui bahwa industri di pertanian, perikanan ini kan dalam artian memang sudah dari dulu ya. Dari sisi ekosistemnya sendiri memang sudah berkembang dari dulu. Nah,
ada beberapa faktor yang sulit ditembus oleh teman-teman startup ini, masalah budaya tradisional, dari mana di situ ada kayak tengkulak, ada koperasi, ada apapun itu yang teman-teman ini susah untuk nembusnya. Ini gimana nih Iversary bisa merangkul dari ekosistem yang ada, ekosistem tradisional pada petambak-petambak ini, atau enggak dalam artian para pemain-pemain ini untuk masuk ke dalam ekosistemnya Iversary. Tantangan apa Iya, saja sih biasanya yang didapati oleh iya, teman-teman di lapangan tuh? iya, iya. Iya, ya kalau ngomongin tadi ya, kalau ngomongin apa ya, ekosistem yang ada di tadi di perikanan atau di eh, pertanian dan lain sebagainya gitu kan. Yang spesifik kita tengok perikanan. Ya, emang banyak gitu kan ya, banyak middleman, banyak tadi yang ngomongin tengkulak dan lain sebagainya, dan ya sebenarnya mereka punya peran gitu kan ya. Dan ya kalau saya ngeliat dan ya belajar di Visual selama ini, kita nggak akan bisa menghilangkan semuanya. Jadi dan nggak akan efisien gitu kan secara proses, karena masing-masing punya peran, masing-masing punya resikonya. Jadi kalau kita ngomongin ideal gitu kan, yang kita cut nih dari farmers ke customer gitu kan ya. Tapi di sisi lain ya tetap perlu didistribusiin gitu kan ya. Ya gimana kita bikin itu efisien. Jadi nggak bukan menghilangkan, tapi gimana bikin itu efisien di sana. Nah, bikin efisien seperti apa? Karena ketika itu dihilangkan, tetap ada cost yang ditanggung. Jadi kita pernah bikin tuh. Jadi kalau di efisien case-nya gitu. Jadi, oh gimana nggak ada tengkulak? Yaudah kita bikin tuh. Jadi kita jadi super tengkulaknya. Dan itu nggak efisien juga. Bahkan ya bisa dibilang ya kita nggak lebih pintar dibanding mereka gitu kan. Mereka nimbang ikan aja itu bisa pakai tangan gitu kan. Kita kalau hire fresh graduate gitu kan ya, untuk ya secanggih-canggihnya orang, nggak, karena tadi nyambung sama Pak Budiman gitu ya, karena wah kita theoretically ngerti gitu, ini harusnya gini gini gitu, tapi nah, sometimes nggak works gitu kan ya. Dan ilmu-ilmu di lapangan itu yang kadang lebih lebih efektif gitu kan ya. Tinggal ya gimana kita bisa mengoptimalin itu gitu kan ya, di sana sih. Jadi kalau dari visionnya tadi sih kita mencoba untuk menggandeng akhirnya, jadi nggak berperang gitu kan ya. Kita mau gantiin gitu kan, Betul, mereplace ya betul. enggak, kita coba kerjasama gitu. Contoh tadi ngomongin feeder, di awal feeder itu dibilang menggantikan anak kolam gitu, ya enggak gitu kan ya. Kita nggak mereplace anak kolam ya yang tadi ngasih makan diganti feeder, enggak. Itu dengan ganti feeder kita pengen bisnisnya bertambah gitu kan ya. Anak kolam tetap ada nih, tapi yang tadinya anak kolam cuma bisa sanggup manage 10 kolam, ya dengan ganti feeder dia bisa manage 20 kolam, 30 kolam, 40 kolam gitu kan ya. Dan dia bisa mengerjakan hal-hal lain yang lebih produktif gitu kan ya, ngebersihin kolamnya, ngecek kualitas airnya dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang sifatnya repetitif bisa digantikan oleh mesin. Sama juga tadi ngomongin distribution gitu kan ya, tengkulak. Kalau tadinya oke, kita mau create nih tengkulak, tapi ya sejago-jagonya kita bikin gitu kan ya, hire tadi ya S1, S2 lulusan perikanan gitu kan ya, itu dibanding tengkulak yang udah puluhan tahun jauh lebih jago mereka gitu. Akhirnya kita gandeng gitu kan. Oh, kita gandeng nih, mereka punya armada, mereka punya apa expertise-nya, ya gimana kita bisa tempelin dengan data yang kita punya, dengan sistem yang kita bangun gitu kan ya, sehingga mereka bisa lebih ke kontrol, bisa lebih data driven gitu kan ya, prosesnya. Jadi bisa lebih ya tadi sih lebih produktif lah ya, di sana sih networknya. Jadi di situ sih kalau kalau menurut saya, jadi ya kita nggak bisa menghilangkan sepenuhnya ya, tapi ya gimana peran kita dengan teknologi yang kita bangun, dengan Ya, sistem yang kita kembangin, ya bikin itu bisa lebih efisien gitu kan ya, jadi bisa lebih produktif untuk ya, semuanya. setuju. Oke, mungkin dari rekan-rekan yang lain, dari teman-teman mahasiswa ada pertanyaan. Oke, Izin bertanya, saya oke, silakan, Mas. perkenalkan sebelumnya, nama saya Fadel Ahmad Aziz dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari Ilmu Perikanan. Saya ingin bertanya kepada Mas Krisna dari Ifiseri. Saya ingin bertanya, kenapa ikan gabus itu masih jarang atau tidak sebanyak dibudidayakan seperti ikan-ikan komoditas lain gitu? Ya, ya, ya. Yang mengingat ikan gabus ini permintaan di pasarnya itu cukup tinggi dan khasiatnya yang memiliki albumin ya di dalamnya itu yang baik untuk pemulihan. Dan saya juga pernah seringkali membeli ikan gabus, itu tuh kebanyakan yang di pinggir jalan tuh hasil tangkapan alam, jarang untuk pembudidayanya gitu. Jadi apakah FSR ini sudah bergerak di komunitas ikan gabus gitu?
Terima kasih. Oke, silakan bisa Ya, langsung dijawab mungkin Pak. iya kalau ikan gabus ya ya tadi belum sih, maksudnya kita belum belum banyak ya karena kan kalau ngomongin ikan gabus sendiri kan juga masih di beberapa daerah gitu kan bisa dibilang, maksudnya nggak hanya di seluruh Indonesia. Dan kalau kenapa gitu kan ya, jadi ya bisa dibilang tadi sih kalau ngomongin familiarity gitu kan ya, kalau ngomongin budidaya itu harus harus hulu ke hilir gitu kan ya, proses benihnya kayak gimana gitu kan ya, kemudian ya budidayanya, ngomongin gimana apakah itu bisa dibudidayakan di kolam atau enggak, terus ya ujungnya marketnya secara demand apakah itu banyak atau enggak, karena itu akan saling mempengaruhi. Ketika demandnya banyak, marketnya banyak, ya itu pasti akan orang banyak berlomba-lomba untuk membudidayakan dan orang akan berlomba-lomba untuk membuat benihnya. Dan emang nggak semua ikan ya, jenis ikan itu bisa dibudidayakan. Ada beberapa ikan yang itu emang harus ditangkap gitu kan ya, maksudnya dilestarikan di alam. Karena ya tadi sih masih belum ngomongin secara unik ekonominya, belum masuk lah ya. Kalau itu dibudidayakan masih lebih efisien kalau itu ditangkap gitu kan ya, maksudnya itu karena secara tadi supply demand-nya masih terbatas gitu kan ya. Di sisi lain tadi bisa jadi relatif lebih susah gitu kan ya untuk dibudidayakan. Bisa jadi karena tadi lebih rentan terhadap penyakit, atau tadi untuk membuat benihnya, memproduksi benihnya itu juga tidak mudah gitu kan. Karena ada beberapa jenis ikan itu yang prosesnya ya tadi ya, dia ada yang di liar gitu kan ya, dia bertelurnya di mana gitu kan, di sungai, atau tadi beranaknya di mana, di laut atau di pesisir gitu kan ya. Sehingga ya itu tidak bisa lestarikan hanya di satu alam gitu kan, atau di air tawar aja atau air payau aja. Jadi kalau ngomongin ikan gabus, ya fishery belum banyak sih bermain di sana, karena kita lebih banyak ya tadi ya, nila, lele, mas, gurame, patin, bandeng gitu kan ya, yang cukup populer secara demand dan relatif secara industri hulu ke hilirnya udah kebentuk sih. Tapi ya tidak menutup kemungkinan ya di masa depan ketika emang ya permintaannya lebih banyak dan tadi proses budidayanya juga bisa udah ada studinya gitu kan ya, udah ada standarnya, ya kita bisa masuk ke sana sih. Oke, terima kasih Mas Krisna. Oke, ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa, silakan. Oke, silakan Mas Heru. Pak, mohon izin sebelumnya suaranya terdengar nggak Pak? Terdengar ya? Silakan. Sebelumnya terima kasih Bapak atas kesempatannya. Nama saya Heru dari Untirta Banten, Bapak. Saya ingin bertanya mengenai komunitas rajungan, mungkin lebih ke Pak Bang Budiman ya Bapak. Jadi di Karangantu itu Pak, di PPN Karangantu itu sangat melimpah banget Pak hasil tangkapan komunitas rajungan. Nah di situ tuh tidak hanya rajungan yang sudah layak tangkap atau layak konsumsi gitu yang tertangkap, namun saya lihat di nelayan-nelayan Karangantu ini masih juga banyak yang menangkap, mungkin bukan menangkap ya, atau tertangkap gitu rajungan-rajungan yang masih di bawah ukuran standar lah gitu, atau undersize gitu Pak. Nah saya ingin bertanya, kalau di Indonesia tersendiri Pak, itu tuh udah ada pengelolaan rajungan undersize belum sih Pak? Entah itu dalam sistem budidaya di lautnya atau di daratnya atau kayak gimana gitu Pak? Mungkin bisa Terima kasih Pak. Iya, ini apa namanya menjawab rajungan, tapi ada hubungannya juga nanti sama gabus tadi yang dibilang sama Krisna ya. Benar sih, pembenihan dan lain-lain itu kan juga jadi persoalan ya. Jadi gini, kalau di Aruna kita ngembangin namanya tambak laut untuk rajungan itu untuk hasil tangkapan rajungan yang undersize supaya itu tidak langsung dikonsumsi. Itu kan sustainability ya. Jadi kita punya keramba untuk membesarkan rajungan yang ditangkap ya. Nah, itu juga sebagai laboratorium kita bagaimana nanti memberi makan untuk rajungan, termasuk ya yang diuji di Aruna itu rajungan termasuk juga lobster. Karena cara memberi makan untuk hewan-hewan kayak gini ini beda dengan yang ditambak yang disebut Mas Krisna tadi barusan ya. Tambak udang gitu itu beda banget. Mereka itu makannya ya ikan rucah kayak gitu. Itu pun kalau mau ditingkatkan imun sistemnya itu mesti ditambah dengan beberapa
vitamin dan prebiotik yang di aging beberapa jam baru diturunkan ke laut untuk dikasih makan ke rajungan itu. Jadi kalau Anda mau mengembangkan pembesaran rajungan yang tangkapannya kecil, itu sebenarnya nggak terlalu sulit. Itu cukup di tengah laut itu dibikin semacam kayak cagaknya gitu ya, untuk supaya bisa menampung rajungan-rajungan kecil. Ada kendala nggak selain itu? Ada banyak. Jadi banyak hewan-hewan predator yang masuk dan memakan rajungan-rajungan kecil itu, sehingga harus betul-betul dijaga tuh apa namanya pagernya gitu ya, supaya tidak bisa disusupi oleh hewan-hewan laut lain seperti ular laut dan lain-lain, itu pasti akan masuk ke sana. Jadi potensinya besar nggak? Ya rajungan termasuk salah satu di dunia ini. Rajungan itu hanya di Indonesia yang produksinya besar, satu lagi di daerah-daerah dekat ekuator sana ya, satu lagi ya daerah sana. Itu yang namanya swimming crab kan. Hanya bisa hidup di daerah itu, sisanya nggak ada. Jadi makanya ekspor rajungan itu paling besar dari Indonesia ke Amerika. Negara lain gimana? Negara lain jarang. Di Amerika ini rajungan itu dimakannya dalam bentuk namanya crab apa ya, snack crab gitulah ya, dibikinin dalam bentuk kue crab cake gitu, crab cake. Yang gede paling banyak. Kedua ya dari dalam bentuk salad. Jadi dijualnya ke sana kalengan. Jumlahnya besar ya. Indonesia termasuk salah satu yang paling besar juga ekspornya ke seluruh dunia. Gitu Mas Heru. Ya, baik Bapak boleh menanggapi Pak? Mm-mm. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Tadi menindaklanjuti rajungan undersize ini Pak. Kalau yang saya baca begitu Pak, kalau untuk rajungan undersize ini kan ada payung hukumnya gitu ya Pak. Kalau nggak salah saya Pak sempat baca gitu tuh. Jadi ada ukuran standarnya harus minimal 100 mm ataupun beratnya juga harus minimal 60 gram dan sebagainya gitu. Nah itu tuh ada ini nggak Pak? Ada ketegasan nggak sih Pak? Misal dari pemangku kebijakan gitu, entah dari pemerintahnya terkait masih banyaknya penangkapan rajungan undersize gitu Pak. Ya itu sulit. Jadi ditegakkan, tapi tetap aja banyak penyelewengannya kan. Itu termasuk dengan lobster. Kita nggak boleh jual lobster di bawah 200 gram ya. Banyak, semua komoditi itu ada aturan mainnya. Tapi ya tergantung dari law enforcement. Kalau udah urusan law enforcement itu kan panjang banget urusannya ya. Kita pemain ini ya paling hanya bisa kayak tadi Aruna menyediakan tambak-tambak laut untuk nampungin ukuran yang undersize tadi itu. Ya kalau Anda tertarik untuk bicara law enforcement, mungkin nanti ngambil jurusan atau ngambil startup yang tugasnya regulasi gitu ya. Boleh juga, siapa tahu kan. Tapi banyak, nggak cuma rajungan aja loh. Yang lain-lain juga begitu. Komoditi utama ya, terutama yang tadi saya sebut lobster juga itu termasuk salah satu. Kenapa kok nggak boleh diekspor di bawah 200 gram? Itu juga salah satu penyebabnya. Gitu ya. Ya, baik Pak, saya rasa sudah cukup. Terima kasih Bapak. Oke. Oke, terima kasih Mas Heru. Ini mungkin satu pertanyaan lagi ya, terakhir ya sebelum kita kembalikan ke MC. Diperkenalkan, saya Ima Rohayati, fresh grade dari UIN, Sunan Ampel, Surabaya. Sebelumnya, maaf izin bertanya lewat room chat. Oke. Di sini saya sebagai lulusan pengembangan masyarakat atau sosial dan bergerak membuat inovasi bersama masyarakat melalui potensi ataupun masalah yang dimiliki hingga di titik saya membentuk kelompok peduli lingkungan yang ingin bergerak bukan hanya di lingkungan saja tetapi lingkup inovasi untuk perkembangan pemberdayaan hingga berkelanjutan untuk Kabupaten Tuban. Mengingat wilayah Kabupaten Tuban memiliki potensi laut dan hasil laut yang cukup luas dan mudah untuk memberikan penggerak muda juga, pertanyaan bagaimana solusi yang baik untuk saya sebagai pendiri kelompok yang dapat memberikan inovasi bukan hasil lautnya saja tetapi limbah hasil lautnya, contohnya pada cangkang kerang ataupun limbah lainnya. Apakah bisa berkolaborasi di kemajuan masyarakat pesisir? Oke, terima kasih. Mungkin sedikit, mungkin silakan dari Pak Budiman atau enggak Mas Krisna, apakah dari hasil limbah-limbah ini selama ini dimanfaatkan secara maksimal atau enggak emang langsung saja dibuang? Silakan, Pak. Jadi kalau yang di cangkang kepiting itu sudah. Jadi itu citosannya kan tinggi ya. Itu juga termasuk yang dibutuhkan untuk pakan yang dijual sama Mas Krisna tuh. Kalau nggak ada citosannya, udang itu nggak bisa bentuk cangkang. Jadi kulit udang itu lembek. Dia butuh pakan yang mengandung citosan atau kalsium dan kalium dan lain-lain itu. Itu dapatnya dari kulit kepiting atau rajungan.
Nah, kalau yang kerang-kerangan, itu udah paling banyak. Kalau kayak kerang-kerang batu dan lain-lain itu biasanya untuk akuarium ya, pembersih akuarium dan sebagainya. Kalau yang shrimping atau scallop ya, itu biasanya jadi perhiasan. Jadi sangat banyak sebenarnya produk turunan yang bisa digarap oleh UMKM untuk dijadikan apa ya, produk yang lebih value added. Nah, itu menggerakkan ekosistem setempat itu menarik sekali. Sebenarnya banyak sekali ide-ide yang bisa diterapkan. Misalnya, setiap garis pantai kita itu bisa ditanami dengan rumput laut, Gracilaria maupun Cottoni untuk mendapatkan pendapatan tambahan bagi keluarga nelayan, terutama gitu ya. Nah, kalau ini dimasifkan, kita itu akan jadi pengekspor yang tidak terkalahkan di dunia untuk rumput laut. Tapi nah itu KKP, swasta dan lain-lain termasuk ya mahasiswa-mahasiswa di sini termasuk ya kami-kami di Fishery Aruna itu untuk bikin kultur jaringannya dong sehingga hasilnya itu produktivitasnya tinggi karena kalau nggak pakai itu hasilnya rendah sekali, gel strength-nya juga rendah. Jadi banyak sekali ide-ide yang bisa diterapkan untuk menambah penghasilan keluarga ya bagi masyarakat ekonomi masyarakat pesisir kita itu. Tinggal kita rajin aja untuk diskusi dan saya siaplah untuk diajak diskusi oleh tadi siapa ibu yang bertanya itu untuk nyari ide-ide apa karena di tiap tempat itu punya ini yang berbeda-beda ya. Komoditi perikanannya beda-beda. Anda kalau ke daerah Luwu, Banggai sana itu pasti guritanya yang paling besar. Tapi kalau nanti di tempat lain lagi cakalangnya yang paling besar. Kalau di wilayah timur Ternate, Tidore dan sebagainya itu cakalangnya. Nah ya tiap-tiap tempat tuh punya komoditi unggulan yang berbeda-beda. Nah mungkin nanti kita mulainya dari sana. Termasuk ya tuh ada katsuoboshi ya. Katsuoboshi itu kan dari cakalang yang dikeringkan itu ya. Itu nilai value added-nya tinggi banget tuh. Dan itu digemari sekali karena itu kan pengganti MSG ya. Dari ikan kering itu ya, ikannya udah kayak batu tuh, tapi itu pengganti MSG, diserut kan biasanya. So a lot of things that we can improve dan bisa kita terapkan di masyarakat pesisir. Tinggal butuh waktu untuk diskusi aja Pak Ferry. Gitu aja ya, makasih. Oke, terima kasih Pak Budiman. Mungkin dari Mas Krisna terakhir. Ya paling nambahin dikit tadi udah banyak dijawab sama Pak Budiman gitu ya. Ya intinya tadi sih yang pertama perlu dilihat potensi daerahnya gitu kan atau problemnya apa. Misalnya tadi ada limbah kerang atau yang tidak termanfaatkan itu bisa turunannya banyak ya tadi bisa jadi kerajinan gitu kan ya souvenir dan sebagainya atau ya buat tadi inputan gitu kan buat pabrik pakan, pupuk dan sebagainya gitu kan karena tadi ada kandungan-kandungan yang bisa dioptimalkan karena ya, intinya di pesisir itu banyak mengandung mineral, banyak mengandung zat-zat atau kandungan-kandungan yang itu ketika diolah dengan baik ya itu bisa ya dimanfaatkan gitu kan ya value-nya apa di situ sih jadi ya perlu dilihat gitu kan ya di daerahnya potensi yang dimiliki apa gitu kan ya kemudian ya permasalahan yang ada di sana apa bisa tadi masalahnya kelebihan ada limbah yang tidak dimanfaatin karena kalau ngomongin limbah itu kan banyak ya bisa jadi tadi kerajinan bisa jadi energi bisa jadi sumber tadi mineral dan lain sebagainya itu bisa diolah menjadi tadi pakan pupuk bahkan ya kosmetik dan lain sebagainya itu produk turunannya itu bisa banyak gitu kan ya dengan penanganan yang tepat yaitu bisa memberikan value ekonomi gitu kan ya buat masyarakat di sekitarnya juga gitu. Oke, terima kasih Mas Krisna. Oke, sudah masuk pada penghujung acara talk show. Nah, kita telah mengundang dari Mas Krisna, salah satu co-founder dari Fishery, dan Pak Budiman Go, Presiden Direktur dari Aruna, dan sudah malang melintang di dunia maritim dan coastal dan pesisir. Nah, ini teman-teman yang ingin mencari ide-ide inovasi-inovasi apa saja sih yang bisa diterapkan di daerah pesisir sudah mendapatkan banyak sekali insight dari sini dan mungkin berawal dari insight-insight ini dari para praktisi yang sudah memang berpengalaman teman-teman bisa memulai dan sekali lagi bahwa antara teknologi dengan usernya ini harus engage, jadi jangan sampai teknologi menjadi bottleneck daripada user ini untuk menambah value added dari masyarakat pesisir. Jadi intinya dari semua ini bagaimana masyarakat pesisir ini bisa terbantukan dari sisi value-nya dengan memanfaatkan inovasi yang dihasilkan oleh teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya sebagai moderator. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Pak Budiman Go dan bagi Mas Krisna.
atas insight-nya bagi para teman-teman untuk mengikuti kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan Ideathon yang ingin memberikan inovasi-inovasi di daerah masyarakat pesisir. Oke, saya kembalikan kepada MC Mas Indra. Silakan Mas Indra. Terima kasih Pak Budiman, Mas Krisna. Ya, terima kasih. Sekalian izin pamit. Terima kasih, Baik, mohon izin juga Pak Budiman dan juga Pak Krisna mungkin untuk tetap stay di sini Oh terlebih ya, ya. dahulu karena kita akan ada sesi foto bersama Pak. Oh ya, Tapi ya, ya. Silakan, sebelumnya silakan. kami ucapkan terima kasih banyak kembali kepada Pak Ferry Budiansyah selaku moderator, tentunya juga Pak Budiman dan juga Pak Krisna atas materi yang luar biasa. Sepertinya kalau kita bertatap offline Pak, sepertinya tepuk tangannya akan sangat gemuruh ya. Cuman kita tidak bisa mendengar tepuk tangan dari teman-teman semua, tapi apresiasi yang luar biasa dan juga apresiasi penuh tentunya untuk Pak Budiman dan juga Pak Krisna. Mungkin tadi juga untuk teman-teman semuanya apabila ada yang ingin didiskusikan mengenai hadiah-hadiah tentang pesisir, mungkin Pak Budiman juga tadi siap ya Pak Siap, untuk diajak diskusi. Tapi boleh. sedari tadi Pak, saya lihat Bapak rasanya ingin liburan Pak. Karena backgroundnya ada di pantai Pak. Jadi saya ini cepet-cepet pengen liburan. Melihat Pak Krisna juga sepertinya lagi ada di ini Pak ya, lagi ada di hotel. Jadi wah, hawanya ingin cepat-cepat liburan. Mudah-mudahan lah Pak segera akhir tahun ya supaya kita bisa liburan juga bareng-bareng. Baik, untuk rekan-rekan semua sebelum kami tutup pertemuan kita pada kali ini, tentunya pertemuan ini bukan merupakan pertemuan yang terakhir, tapi hari ini merupakan kick-off bagi acara WIF Ideathon Nusantara Competition. Bagi rekan-rekan semua yang berminat, yang mempunyai ide tentang tadi bagaimana caranya teman-teman semua ide-idenya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan nelayan yang ada di pesisir, dan juga apabila teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kompetisi ini lebih dalam, teman-teman dapat akses informasi mengenai perlombaan ini di WIF Nusantara Competition.com. Teman-teman bisa akses di sana, ada handbook, kemudian juga ada template proposal dan juga template decknya teman-teman bisa akses di sana. Untuk pendaftarannya kita buka sampai dengan tanggal 20 November tahun 2024. Jadi masih banyak kesempatan untuk teman-teman semua untuk dapat bergabung di perlombaan kali ini. Dan kenapa saya sangat himbau, karena ini menarik sekali teman-teman. Meskipun yang kita himpun baru ide atau idea ketika di perlombaan kali ini, tapi di tahun depan atau pemenang perlombaan Ideathon Nusantara Competition kali ini, teman-teman dapat mengimplementasikan, Pertamina nanti dapat bantu teman-teman untuk mengimplementasikan ide teman-teman semua dengan total 100 juta rupiah. Jadi tidak hanya nantinya teman-teman sebagai pemilik ide, tapi teman-teman juga nantinya akan mengimplementasikan ide yang telah teman-teman buat, dan siapa tahu teman-teman bisa menjadi local heroes di Pertamina Transkontinental, menjadi local heroes atau menjadi pahlawan di Nusantara atau di wilayah pesisir yang nantinya teman-teman semua akan bantu. Luar biasa. Jadi kita sedikitnya ada kontribusi untuk mengembangkan atau memecahkan masalah-masalah yang ada di Indonesia kali ini. Boleh mungkin ya kita berikan apresiasi yang luar biasa tentunya untuk Universitas Indonesia dan tentunya untuk Pertamina Transkontinental. Baik, berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul 16.36, mungkin mohon izin rekan-rekan semua yang hadir pada kesempatan kali ini untuk dapat di-on-kan kameranya. Mohon izin juga mungkin untuk fokusnya tidak kepada saya, tapi kita fokuskan ke rekan-rekan semuanya. Ya, silakan teman-teman juga bisa bisa minta tolong Mbak, di fokusnya ke rekan-rekan semua. Nah, siap. Boleh untuk rekan-rekan yang ada di rumah atau yang ada di manapun Anda berada, boleh silakan dinyalakan kameranya, kita akan foto terlebih dahulu. Oke, silakan teman-teman semua. Boleh silakan dilihat ke kamera semuanya. Mohon izin untuk men-screenshot. Baik, kita hitung mundur
5, 4, 3, 2, 1. Boleh sekali lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Mohon izin Pak Ferry, mungkin ada gaya khas untuk Universitas Indonesia? Oh, baik. Seperti ini katanya teman-teman. Boleh silakan jarinya kita tampilkan. Baik, mohon izin untuk screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak. Mohon izin Bapak dan Ibu, terima kasih Pak Budiman Goh, terima kasih juga Pak Krisna. Apabila Pak Krisna dan Pak Budiman ingin meninggalkan Zoom meeting ini, kami Oke, persilahkan. makasih banyak. Sampai ketemu lagi semuanya. Makasih. Makasih ya. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Krisna, Pak Budiman. Luar Sama-sama. biasa. Baik, rekan-rekan semua, seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan ada, mungkin tadi baru saya spill sedikit mengenai Ediaton Nusantara Competition kali ini, tapi untuk selanjutnya kita akan lebih detail mendengarkan atau kita akan lebih detail menjelaskan mengenai persyaratan dan juga tata cara untuk mengikuti kegiatan Ediaton Nusantara Competition di tahun 2024 kali ini. Untuk penjelasan perlombaan tersebut akan dijelaskan oleh Ibu Fiona. Kepada Ibu Fiona, tempat dan waktu disilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Indra. Izin suara saya terdengar ya? Aman, aman Ibu. Oke, izin share screen ya. Sudah terlihat? Sudah Ibu, sudah terlihat. Oke, baik teman-teman sekalian. Untuk saat ini saya akan menjelaskan terkait syarat dalam mengikuti kegiatan Nusantara Ediaton Competition ini. Yang pertama, untuk temanya sendiri yaitu tema besarnya inovasi berkelanjutan untuk masyarakat pesisir. Jadi nanti tema besarnya adalah teman-teman membuat ide terkait inovasi yang berkelanjutan untuk masyarakat pesisir sendiri. Kemudian tema khususnya sendiri yaitu ada 3. Yang pertama yaitu pembangunan pesisir yang berkelanjutan, teknologi konservasi laut, dan juga yang ketiga inisiatif ekonomi biru. Hadiahnya sendiri mungkin yang ditunggu teman-teman ya, untuk hadiah utama yaitu proyek implementasi dari program atau ide teman-teman nanti yang lolos yaitu sebesar 100 juta rupiah. Untuk juara 1 kita akan mendapatkan 12 juta rupiah, juara 2 akan mendapatkan 8 juta rupiah, dan juara 3 akan mendapatkan 5 juta rupiah. Dari output kompetisi ini yaitu teman-teman nanti diminta untuk membuat proposal dan juga pitch deck. Oke. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu syarat dan ketentuannya. Untuk yang syarat pertama, tim terdiri dari berbagai bidang atau jurusan, dan setiap kelompok itu terdiri dari 2 sampai 3 mahasiswa aktif dari Universitas Indonesia atau universitas yang ada di Indonesia, universitas lain ya, bisa juga dari universitas apapun begitu. Kemudian terbuka untuk mahasiswa sarjana dan juga pasca sarjana, dan memiliki wilayah permasalahan di wilayah operasional Pertamina Transkontinental. Dan kriteria ide proposalnya sendiri, yang pertama yaitu argumentasi yang kuat, latar belakang ilmiah, data, dan juga fakta. Kemudian ide harus menunjukkan unsur inovatif dan juga kebaruan. Kemudian ide dapat diimplementasikan secara praktis, ilmiah, teknis, dan juga bisnis. Kemudian memiliki dampak berkelanjutan, baik manfaat sosial dan juga ekonomi. Kemudian ide akan disampaikan dalam bentuk proposal dan juga pitch deck maksimal 10 slide. Kemudian 10 tim dari per kategori itu akan dipilih untuk tahap akhir. Ide yang diajukan merupakan hasil kolaborasi antara anggota tim dengan latar belakang yang berbeda. Ini merupakan timeline dari kompetisi sendiri. Hari ini kita mengadakan kick-off yaitu tanggal 11. Kemudian pendaftaran dimulai dari hari ini sampai tanggal 20 November. Kemudian akan ada seleksi tim yaitu tanggal 21 sampai 23, dan pengumuman hasil akan dikirimkan melalui email dan WhatsApp pada tanggal 24 November. Kemudian akan ada virtual camp atau pelatihan itu pada tanggal 25 sampai 26 November, dan kita akan ada technical meeting pada tanggal 27 November untuk mempersiapkan presentasi ide di Lipo Mall Puri pada tanggal 29 November, dan juga pengumuman hasilnya akan ada pada tanggal 29 November tersebut di Lipo Mall Puri.
Dan ini merupakan kegiatan-kegiatannya, kegiatan besarnya tadi kick off itu sudah kita laksanakan hari ini. Kemudian kita ada virtual bootcamp, kemudian ada seleksi, kemudian nanti ada talk show yang akan dilaksanakan di Pomopuri dan juga ada final pitching. Nah, ini nanti bentuk publikasinya. Silakan teman-teman mendaftarkan timnya melalui web dan juga melalui barcode yang tersedia. Mungkin terima kasih, itu saja. Kalau ada pertanyaan, mungkin dibuka, kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya terkait kompetisi dan juga syarat dan ketentuannya. Baik, terima kasih banyak Ibu Fiona atas penjelasannya terkait perlombaan Adiatma Nusantara Competition kali ini. Kami buka pertanyaan kepada rekan-rekan. Silahkan ada yang ingin bertanya, boleh silahkan ketik pertanyaannya di kolom komentar atau boleh silahkan diacungkan tangannya. Kami nanti akan persilahkan untuk teman-teman semua bertanya langsung. Silahkan. Apakah sudah cukup jelas? Kayaknya udah cukup jelas semua nih Mas Indra. Jadi nanti mungkin di grup aja ya bisa ditanyakan kalau misalnya nanti ada yang bisa kurang paham atau bisa penjelasan lebih lanjut, mungkin di grup bisa. Baik, terima kasih banyak Bu Fiona atas penjelasannya. Mungkin dari rekan-rekan juga apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, kita bisa open discussion juga di grup atau nanti boleh hubungi tim kami yang ada di grup. Tapi akan lebih enak apabila kita bisa melakukan diskusi di grup saja sehingga bisa mohon maaf, informasinya juga nantinya bisa didapatkan secara menyeluruh dengan teman-teman yang lain juga. Tentunya kita tidak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman semua yang sudah ada di grup untuk mengundang teman-teman lain yang belum ada di grup untuk masuk. Karena saya yakin rekan-rekan mahasiswa sekarang semakin kompetitif, semakin asik gitu ya. Karena di grup baru ada beberapa orang yang bergabung. Mungkin kalau teman-teman bisa mengundang teman-teman yang lainnya akan lebih semarak dan juga akan lebih menarik lagi untuk perlombaan untuk perlombaan Ideathon UIF Ideathon Nusantara Competition pada kali ini. Dan tentunya kami berharap rekan-rekan yang mempunyai ide, apalagi yang rekan-rekan yang berasal dari pesisir yang ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya dan dapat menerapkan apa yang teman-teman idekan atau yang menjadi ide teman-teman yang tentunya itu akan menjadi sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah di lingkungan teman-teman semua. Kami sangat terbuka dan juga kami ingin juga rekan-rekan menjadi salah satu local heroes yang ada di lingkungan teman-teman semuanya. Kembali, jika ada pertanyaan yang ingin teman-teman ajukan, silakan kita bisa open diskusi di grup. Dan apabila teman-teman ingin langsung untuk mendaftar, bisa langsung saja menghubungi kami atau bisa langsung saja bisa akses di web yang tadi disediakan teman-teman semua. Baik, dari rangkaian acara demi acara, alhamdulillah kita sudah terapkan bersama dan alhamdulillah juga kita sudah lalui bersama untuk acara kick-off UIF Ideathon Nusantara Competition dari Universitas Indonesia berkolaborasi bersama Pertamina Transkontinental. Maka untuk itu, mungkin kita bisa tutup acara hari ini. Dengan luar biasa juga untuk teman-teman semuanya. Kami ucapkan kembali terima kasih banyak sebesar-besarnya atas atensi teman-teman semua pada siang hari ini. Kami tunggu tim teman-teman semua untuk mendaftar di UIF Ideathon Nusantara Competition 2024. Dan jadilah local heroes di lingkunganmu dan selesaikan masalah-masalah yang ada di pesisir di lingkungan teman-teman semua. Baik, kalau untuk itu kembali kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada rekan-rekan juga yang telah hadir, dari Pak Ferry yang telah hadir pada kesempatan kali ini, kemudian tadi Pak Budiman yang telah hadir juga, kemudian juga Pak Krisna, tentunya juga tadi dari Bapak Ahmad Gamal, mohon maaf, yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Tentunya rekan-rekan dari Universitas Indonesia dan juga rekan-rekan dari Pertamina Transkontinental, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Juga tentunya apresiasi yang luar biasa kepada seluruh mahasiswi yang hadir pada kesempatan kali ini. Apresiasi tertinggi saya ucapkan untuk rekan-rekan semua pada sore hari ini. Baik, maka dari itu kami tutup. Terima kasih banyak. Saya Indra Zain, pamit undur diri. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku buka mata, ku memulai pagi dengan doa. Senyum yang menyapa, berikan semangat tak terkira. Buktikan pada dunia kita generasi penerus bangsa. Takkan ada yang bisa kalahkan kita jika bersama. Pertamina, energizing you untuk terus melaju, menembus ruang dan waktu, bersama bergerak menggapai mimpi. Ada
This rich diversity brings together a multitude of hopes. Here at Universitas Indonesia, we foster a spirit of unity and a mission for progress through innovative contributions. The Science Technopark at Universitas Indonesia is dedicated to transforming academic contributions into tangible benefits for the society and enhancing the quality of human life. Let us embark on a journey to explore the concept of innovation development and the innovation ecosystem here at Science Technopark Universitas Indonesia. The Science Technopark at Universitas Indonesia has 4 areas focused on promoting research for downstreaming or transforming it into practical solutions beneficial to society. The first area is innovation development, where brilliant ideas are turned into applications useful in daily life. By building an innovation ecosystem through collaboration among researchers, students, and entrepreneurs, we aim to design, develop, and implement innovative solutions. To support the advancement of downstream development, we manage internal and external funding for innovative research. Internal research funding consists of 2 main funding programs: P1, P2, P3 regular, P3 invitation, P4, P5, P6, and PPI invitation. For the funding programs P1 through P6, the innovative ideas originate from researchers. Whereas for P3 invitation and PPI invitation, the innovative ideas are based on requests from the industry partners. In external research funding, we manage funding from the Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP), the National Research and Innovation Agency (BRIN), and the Ministry of Education, Culture, Research and Technology (Kemendikbudristek). In addition to funding programs, we assist in the enhancement of innovation development by providing outreach and support for proposal preparations, research reporting, and administrative processes. We also conduct monitoring and evaluation of the innovative research being carried out. Secondly, to support the development of innovative products and business ideas within Universitas Indonesia, the Science Technopark Universitas Indonesia has a business incubator area that facilitates the growth of startups through 4 funding schemes: Problem Solution Fit, Product Market Fit, Scale Up, and Acceleration. The business incubator also offers training, mentorship, and network programs. Through this comprehensive incubation program, startups are expected to overcome various initial challenges and grow more rapidly. Additionally, startups are encouraged to generate innovations and intellectual property that can be licensed. The third area is intellectual property. We assist researchers and innovators in identifying, registering, maintaining, and protecting the intellectual property rights of their innovative products, including patents, copyrights, industrial designs, trademarks, and trade secrets. With the intellectual property sector at Science Technopark Universitas Indonesia, we aim to ensure that all generated intellectual property is registered and protected, thereby providing maximum benefits to its creators and supporting technological and economic advancement. The last area is the Transfer Technology Officer